Sejak Amerika Serikat dipimpin oleh Donald Trump, ternyata banyak negara di dunia yang merasa gerah. Hal itu karena selama menjabat sebagai presiden, Donald Trump tak henti menuai kontroversi. Sejumlah kebijakan pemerintah Amerika di bawah kepemimpinan Trump menggoyang kondisi geopolitik dan ekonomi dunia. Adapun kebijakan kontroversial pemerintah Amerika di bawah kepemimpinan Donald Trump diantaranya: 1. Pada tanggal 6 Desember tahun 2017, Amerika mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. 2. Membangun tembok perbatasan Amerika, Meksiko. 3. Mencekal 7 negara yaitu Irak, Suriah, Iran, Libya, Somalia, Sudan, dan Yaman karena dianggap basis kelompok ekstremis. 4. Perang dagang dengan menaikkan tarif bea masuk impor dari negara lain. 5. Melarang produk Huawei di Amerika Serikat. Namun apakah kalian tahu bahwa kebijakan kontroversial tersebut ternyata memunculkan perang dingin antara Amerika dengan negara lain, terutama negara Cina? Jika ditelusuri dari berbagai sumber, inilah 6 fakta bahwa Amerika dan Cina sedang terlibat perang dingin. Berikut liputannya. Fakta pertama, perang dagang Amerika versus Cina. Perang dagang dua raksasa ekonomi dunia yakni Amerika Serikat dan Cina kian memanas. Apa sebenarnya yang melatar belakangi perang kedua negara tersebut? Perang dagang ini diawali pada tanggal 8 Maret tahun 2018. Donald Trump mengumumkan pengenaan tarif 25% pada impor baja dan 10% pada aluminium dari sejumlah negara. Lalu pada tanggal 22 Maret tahun 2018, Trump menangguhkan tarif untuk beberapa negara tetapi tidak untuk Cina. Hingga pada tanggal 23 Agustus tahun 2019, Trump mengumumkan tarif yang direncanakan atas barang-barang Cina senilai 30 miliar dolar Amerika dinaikkan menjadi 15% mulai dari tanggal 1 September. Serta kenaikan tarif yang ada dari 25% menjadi 30% mulai tanggal 1 Oktober tahun 2019. Hal ini tentu akan mengganggu perekonomian dalam negeri. Sebelum kalian lanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe serta nyalakan lonceng. Fakta kedua, melarang produk Huawei di Amerika Serikat. Google memutuskan untuk tak akan lagi membolehkan Huawei, perusahaan telepon genggam terbesar kedua di dunia, diduga dapat mengakses pembaruan keamanan sistem operasi Android. Itu berarti peranti baru Huawei akan kehilangan akses terhadap sejumlah aplikasi. Langkah ini diambil Google setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan darurat nasional pekan lalu untuk melindungi jaringan komputer Amerika Serikat dari musuh-musuh asing. Para analis meyakini kebijakan tersebut sengaja diarahkan ke Huawei. Selain memproduksi telepon genggam, Huawei juga membuat peralatan komunikasi. Diperkirakan, Huawei menguasai sekitar 40-60% jaringan di seluruh dunia. Fakta ketiga, merebaknya pandemi virus corona. Amerika Serikat dan Cina kembali mengalami ketegangan terkait pandemi virus corona. Dalam hal ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut telah mengirimkan mata-mata ke Cina. Mata-mata ini ditugaskan untuk mencari tahu asal mula virus corona SARS-CoV-2 yang menjadi penyebab pandemi COVID-19. Setelah kasus corona di Cina berangsur pulih, pemerintah Cina berencana melakukan kerjasama internasional secara terbuka guna mengidentifikasi asal-usul virus corona. Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Menlu Cina Wang Yi hari ini. Namun Wang menegaskan, setiap penyelidikan asal-usul virus corona harus bebas dari intervensi politik. Fakta keempat, hubungan segitiga Amerika, Hong Kong, Cina. Hong Kong telah bertahun-tahun menjadi tempat di mana perusahaan Cina daratan mengumpulkan dana melalui pencatatan saham di bursa Hong Kong dan menerbitkan obligasi. Dalam beberapa tahun terakhir, Hong Kong telah menjadi pintu gerbang bagi investor asing untuk membeli aset keuangan Tiongkok melalui program-program penghubung saham dan obligasi.
Kota ini juga salah satu dari sedikit tempat di mana yuan Tiongkok diperdagangkan di luar daratan, serta memfasilitasi internasionalisasi mata uang. Sementara itu, Amerika mempunyai kepentingan di Hong Kong. Di situs resminya ya, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan bahwa lebih dari 1.300 perusahaan Amerika beroperasi di Hong Kong. Dan 300 diantaranya merupakan basis operasi regional Asia mereka di sana. Hampir semua perusahaan keuangan besar Amerika ada di Hong Kong. Kepentingan Cina dan Amerika yang ada di Hong Kong inilah yang membuat kedua negara saling bersitegang dan Amerika Serikat menentang keras rencana pemerintah Cina untuk memperketat kontrol di wilayah semi-otonom itu. Cina mengusulkan rancangan undang-undang keamanan nasional baru untuk Hong Kong. Jika disahkan, maka ada kemungkinan militer Cina bisa turun tangan untuk meredam aksi gerakan pro-demokrasi Hong Kong. Fakta kelima, dominasi atas Laut Cina Selatan. Pemerintahan Donald Trump menegaskan Amerika Serikat tidak akan membiarkan Cina menguasai perairan internasional di Laut Cina Selatan. Jika perlu, Amerika akan memblokade wilayah itu dari Cina, atau yang berarti perang. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih yang baru, Sean Spicer, dalam konferensi pers pertamanya, Senin, tanggal 23 Januari tahun 2017. Pernyataan Spicer ini untuk menanggapi komentar calon Menteri Luar Negeri Trump, Rex Tillerson, pada tanggal 11 Januari lalu yang mengatakan Cina tidak akan diperbolehkan memasuki pulau-pulau buatan yang mereka bangun di Laut Sengketa itu. Ketegangan Amerika dan Cina terus berlanjut hingga saat ini. Pada hari Jumat tanggal 22 Mei tahun 2020, mantan komandan sekutu tertinggi NATO dan pensiunan Angkatan Laut Amerika Serikat, Laksamana James Stavtis, dalam opininya di Bloomberg mengatakan, ia telah menghabiskan sebagian besar karir militernya berlayar di Pasifik dan berlayar berkali-kali melewati perairan lembab Laut Cina Selatan. Stavtis mengatakan Laut Cina Selatan merupakan perairan yang besar dan luas. Ukurannya setara dengan Laut Karibia dan Teluk Meksiko bila digabungkan. Ia menuturkan, dasar Laut Cina Selatan penuh dengan cadangan minyak dan gas. Kemudian hampir 40% perdagangan internasional melewati jalur ini, sehingga wilayah Laut Cina Selatan sangat strategis. Menurut Stavtis, Cina telah mengklaim sebagian besar Laut Cina Selatan merupakan laut teritorialnya, dan saat hubungan Cina dan Amerika memburuk dipicu virus corona dan faktor politik, di mana tahun ini pemilihan Presiden Amerika, peluang konflik dengan Cina meningkat. Selain itu, Angkatan Laut Amerika Serikat melakukan kebebasan patroli, yang menunjukkan bahwa Laut Cina Selatan adalah perairan internasional atau laut lepas. Namun patroli keamanan Amerika ini kerap menimbulkan ketegangan dengan Cina. Ia mengisahkan peristiwa beberapa dekade lalu ketika ia masih memimpin armada Amerika di wilayah ini. Saat Amerika melakukan patroli, militer Cina sering menerbangkan kapal perusak. Jet tempur hanya berjarak beberapa puluh kaki dari depan haluan atau kapal perang mereka untuk menantang kapal perang Amerika. Fakta keenam, maskapai Amerika diblokir masuk ke Cina. Ketegangan hubungan Amerika Serikat, Amerika dan Cina yang meningkat menyebar hingga ke industri penerbangan. Dua maskapai Amerika, yaitu Delta Airlines dan United Airlines, curiga permohonannya untuk terbang ke Cina terjebak tensi kedua negara dengan ekonomi terbesar. Dilansir CNN.com, Selasa, 26/5. Amerika menuding Cina memblokir maskapai penerbangan negeri Paman Sam yang melayani kembali rute terbang ke Cina pada Juni, usai pelonggaran penutupan wilayah atau lockdown di sebagian negara bagian. Tudingan ini menindaklanjuti permohonan Delta dan United Airlines kepada regulator penerbangan Cina yang belum juga mendapatkan persetujuan kembali terbang ke Cina. Diketahui, maskapai Amerika sempat menangguhkan penerbangan ke Cina sejak lonjakan kasus orang terinfeksi virus corona dan korban meninggal. Namun, ketika kondisi perlahan kembali normal, regulator penerbangan Cina beralasan dalam upaya menyetop kasus impor virus corona, penerbangan seluruh maskapai dibatasi mengacu penangguhan pada 16-22 Maret lalu, sampai pemberitahuan lebih lanjut.
Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat menambah wawasan pengetahuan kita. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tanda gambar jempol. Silakan kalian komen dan bagikan video ini. Terus dukung channel ini agar kami dapat membuat video lebih banyak dan bermanfaat.